apa kabar? Masih semangat kan belajarnya? Bersama Bu Mega, kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6, yakni tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Proses penguapan. Pernahkah kamu memperhatikan ketika ibumu sedang memasak air? Mula-mula air yang dimasukkan ke dalam panci atau teko berwujud cair. Beberapa menit kemudian dari panci atau teko tersebut akan terlihat uap yang keluar. Tahukah kamu mengapa demikian? Pada saat panci belum dipanaskan, air yang ada di dalamnya berwujud cair. Kemudian setelah panci dipanaskan, panci dan air menjadi panas. Panas tersebut dapat menyebabkan air mendidih. Air mendidih biasanya terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Air mendidih ditandai dengan bergolaknya air. Panas ini akan menyebabkan air berubah menjadi uap atau gas. Perubahan air dari wujud cair ke wujud gas disebut proses penguapan. Ada 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguapan dapat digunakan sebagai dasar membuat mesin pendingin seperti lemari es dan juga AC. Anak-anak, setelah kalian memahami dan juga membaca teks bacaan tentang proses penguapan, Ibu ingin sedikit bertanya nih sama kalian. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira bagaimana ya cara mempercepat proses penguapan? Kalau tidak salah, tadi dalam bacaan ada 4 cara ya. Hayo, apa saja ya cara-caranya untuk mempercepat proses penguapan? Ada yang tahu nggak nih? Ya, cara untuk mempercepat proses penguapan yaitu yang pertama memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan, dan yang terakhir mengurangi tekanan pada permukaan. Wah, hebat-hebat sekali anak-anak ibu ini. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah, coba kalian buat cerita bergambar tentang proses penguapan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika tentang mengkonversi satuan waktu. Sekarang coba kalian perhatikan contoh tentang proses penguapan di samping ibu ini ya. Penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi bentuk gas. Nah, di situ terdapat soal cerita tentang penguapan. Nah, di situ dijelaskan bahwa 1 teko air membutuhkan waktu untuk menguap kira-kira 15 menit. Jadi, berapa jam ya kira-kira untuk menguapkan 1 teko air? Nah, perlu kalian ingat yang pertama yaitu 1 jam ada 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam ada 3600 detik. Jadi caranya yaitu 15 menit sama dengan 15 dibagi 60 dikali 1 jam. Hasilnya sama dengan 1/4 jam. Jadi waktu untuk menguapkan 1 teko air yaitu ada 1/4 jam. Sikap bersatu di sekolah. Hari ini ibu guru menjelaskan mengenai perubahan wujud benda. Ibu guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok harus melakukan 1 percobaan tentang perubahan wujud benda. Amel 1 kelompok dengan Rafa, Dito, dan Ratna. Mereka mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang perubahan wujud mengembun. Mereka membagi tugas dengan adil. Setiap anggota kelompok melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka bersatu dan bekerja sama melaksanakan tugas dengan baik.
Mereka menyiapkan alat bersama-sama dan melakukan percobaan. Setelah percobaan selesai, mereka merapikan alat yang digunakan. Kemudian, mereka membuat laporan percobaan dan mempresentasikan di depan kelas. Ibu guru sangat senang. Semua siswa melaksanakan percobaan dengan baik. Mereka bersatu dan bekerja sama dengan baik. Setiap kelompok sangat kompak dalam melakukan percobaan. Anak-anak, setelah kalian menyimak teks bacaan tadi, apa ya kira-kira yang kalian dapatkan saat membaca teks bacaan tadi? Iya, betul sekali, yaitu tentang sikap kerjasama dalam persatuan dan juga kesatuan. Nah, saat kita bekerja kelompok atau bekerja sama dengan teman kita di sekolah, kita harus mempunyai sikap bertanggung jawab dan juga sikap persatuan dan juga kesatuan. Kita juga harus bisa membagi tugas dengan adil pada setiap anggota kelompok kita. Nah, sekarang coba kalian buat cerita pengalaman kalian tentang kerjasama dalam membangun kesatuan dan juga persatuan dalam sekolah ya anak-anak. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi teknik melipat kain. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ibu kalian sedang melipat baju? Nah, ketika ibu kalian selesai menjemur pakaian kalian yang sudah kering, maka ibu kalian akan mengambil pakaian-pakaian tersebut lalu disetrikanya dan dilipat lalu dimasukkan ke dalam lemari. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih sama kalian, apakah kalian sudah bisa melipat baju kalian sendiri dengan baik dan benar? Hayo, ada yang sudah bisa belum? Nah, jika kalian belum bisa melipat pakaian kalian sendiri dengan baik dan benar, mari kita simak penjelasan tentang cara melipat baju atau kain dengan baik dan benar. Simak baik-baik ya anak-anak. Ikutilah petunjuk berikut ini. Yang pertama, kamu harus menyiapkan kaos yang akan kamu lipat di atas permukaan datar. Kemudian, tentukan 3 titik pada kaos atau kemeja yang hendak kamu lipat. Tentukan titik yang pertama terlebih dahulu dengan cara membuat garis imajiner atau garis khayal dengan posisi horizontal tepat di tengah-tengah baju. Selanjutnya, buat kembali garis ilustrasi dengan posisi vertikal di sisi sebelah kanan. Yang kedua, tentukan titik temu antar garis horizontal dan vertikal dengan tanda A. Tentukan juga titik akhir pada bagian atas dengan tanda B. Selanjutnya, tanda C merupakan titik ujung. Yang ketiga, sekarang jepit titik A dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk atau tangan sebelah kiri. Selanjutnya, jepit pula titik B dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan. Yang keempat, lalu satukan titik ujung atas garis yaitu titik B dengan titik ujung bawah garis vertikal titik C dengan menarik tangan kanan. Tangan satunya tetap menjepit titik A. Kemudian jepit baju pada titik C dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan bersamaan baju pada titik B. Langkah yang terakhir yaitu tangan yang menjepit masing-masing titik A dan juga titik B juga C ditarik ke atas hingga baju dalam keadaan setengah terlipat. Jika telah rapi, simpan baju tersebut di dalam lemari. Nah anak-anak, kalian sudah tahu kan bagaimana cara melipat baju yang baik dan benar itu? Mudah bukan? Sekarang coba kalian praktikan di rumah kalian masing-masing dengan membantu ibu kalian saat melipat baju.
Anak-anak, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak menggiring dan juga menendang bola. Salah satu permainan olahraga yang menggunakan cukup banyak tenaga yaitu adalah permainan sepak bola. Permainan sepak bola ini dilakukan dengan cara menggiring bola dengan kaki. Nah, dalam permainan sepak bola ini, dribbling atau menggiring bola menggunakan kaki bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Yang selanjutnya juga terdapat beberapa teknik dalam menggiring bola. Yang pertama yaitu teknik menggiring bola menggunakan punggung kaki bagian luar. Yang kedua, menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki bagian dalam. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara-caranya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, menggiring bola menggunakan punggung kaki bagian luar. Cara menggiring bola menggunakan punggung kaki bagian luar yaitu posisi badan agak condong ke depan, punggung kaki bagian dalam dekat bola, badan sedikit ditekuk dan kaki kiri digunakan untuk bertumpu. Letak kaki tumpu di samping bola dengan lutut dan kedua tangan menjaga keseimbangan. Pemain bergerak ke depan sambil menggiring bola. Kaki dan bola sekali-kali bersentuhan dan kedua kaki selalu dekat dengan bola. Sesuaikan irama ketika sedang membawa bola. Usahakan agar bola tetap dikuasai walaupun lawan berusaha untuk merebutnya. Yang kedua, menggiring bola menggunakan punggung kaki bagian dalam. Salah satu kaki ditempatkan di depan dengan pergelangan kaki sedikit diputar ke dalam, lutut sedikit ditekuk, dan kaki yang satunya digunakan untuk tumpuan. Badan sedikit condong ke depan, dan berat badan berada pada kaki yang ada di belakang. Kedua tangan mengayun dengan rileks. Pemain bergerak ke depan dengan kedua kaki selalu berdekatan dengan bola. Persentuhan bola dengan kaki tepat pada kaki bagian dalam. Menggiring bola memiliki beberapa kegunaan, antara lain: yang pertama, melewati lawan. Yang kedua, mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan tepat. Yang ketiga, menahan bola tetap dalam penguasaan dan menyelamatkan bola apabila tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk dengan segera memberikan operan kepada teman. Oke anak-anak, kita telah selesai mempelajari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Hanya di Buku Digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.